Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara praktik mikrotik menggunakan router OS, artinya tanpa perangkat fisik. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendownload VirtualBox di situs resmi VirtualBox. Tinggal cari aja di Google VirtualBox. Ini kita tunggu agak lama ya internet saya. Nah, di sini kita tinggal download aja versi 7.0. Kemudian kita download mikrotiknya. Kalian pergi ke mikrotik.com/download, kemudian kita download yang router OS versi 6, lalu bagian x86 kita pilih CD image, nanti akan terdownload .iso di sini. Kebetulan versi yang akan kita pakai adalah 6486.iso. Sepertinya saya sudah download ya, di download. Nah, ini extension filenya yaitu .iso. Lalu kita persiapkan 2 Ethernet loopback atau 2 Ethernet virtual untuk uji coba secara langsung di laptop kita sendiri. Langkah pertama untuk membuat loopback yaitu klik kanan di tombol start, kemudian device manager, kita klik pada bagian network, kemudian action add legacy hardware, next, kita pilih network adapters, kemudian kita tunggu beberapa saat muncul seperti ini. Kita pilih Microsoft, kemudian kita cari loopback adapter, next, selesai. Nah, satu adapter sudah kita buat. Kita lihat adapter yang sudah kita buat tadi, Microsoft KMTest loopback adapter. Berarti ini yang pertama, dimana itu lihatnya di Windows R, kemudian ketikkan ncpa.cpl atau network connection flash area control panel. Oke, biar lebih jelas kita split layar. Nah, ini sedang identify loopback adapter, tidak ada hashtag ya di sini. Berarti itu kita pakai sebagai either 2 mikrotik. Kita perlu tambahkan lagi 1 Ethernet loopback untuk uji coba hotspot. Caranya sama, kita klik action, add legacy hardware, kemudian pilih network, kita pilih Microsoft, kemudian ada loopback adapter. Sebentar, di bawah seperti ini ya. Oke, kita lihat di sini ada hashtagnya, hashtag 2. Berarti itu kita ubah namanya sebagai hotspot mikrotik. Oke. Untuk membedakannya, kalau hotspot kita pakai yang hashtag 2, kalau yang either 2 atau lokal sebagai akses Winbox, itu kita gunakan loopback adapter yang tidak ada hashtagnya. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita akan setting VirtualBox untuk mikrotik. Kita buka VirtualBox-nya, kita klik tombol new, kemudian kita berikan nama misalkan mikrotik Chandra.
versionnya other atau unknown ya. Kemudian next, kita berikan memorinya 1024 MB, 1024 ya, 1024. Prosesornya 2, kita setting 2. Yang penting jika laptop kalian ada 4 core, tidak melewati batas hijau ini ya. Jadi nggak boleh di sini, nanti akan overload ya, atau bisa nge-lag atau nge-hang. Kemudian kita next, ini kita berikan harddisknya sebesar 25 GB saja. Kita next, kemudian finish. Sebelum kita start, kita buka tombol setting. Untuk mengubah networknya, kita network 1 adapter. Kita arahkan langsung ke WiFi sebagai sumber internet kita atau DHCP client. Kemudian adapter kedua, kita testo bridge-nya ke UBEC adapter yang tidak ada hashtag-nya. Kemudian adapter 3, kita arahkan ke loopback yang ada hashtag-nya. Seperti ini. Oke. Ya, tinggal klik tombol start. Sebelum start atau sambil menunggu ini load, kita ambil MikroTik yang sudah tadi kita download, yang ini di tombol di folder download ya. Kemudian open, mount and boot, enter. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini. Kita ubah tampilannya. Nah, seperti ini. Kita pilih A untuk memilih semua software yang kita butuhkan. Tekan I untuk install. Do you want to keep out configuration? No, karena kita belum konfigurasi. Continue Y. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai proses ini berjalan. Yang pertama dilakukan oleh MikroTik adalah memformat data partisi. Ini lumayan cukup lama jika laptop kalian agak rendah speknya gitu ya, tidak sesuai dengan ketentuan. Tapi yang penting minimal SSD 120 GB. Tapi minimal SSD 120 GB dengan RAM 8 GB itu sudah cukup, ataupun hanya 4 GB RAM-nya sudah cukup. Yang penting sudah menggunakan SSD. Tapi jika dipaksakan menggunakan harddisk, ini tidak jadi masalah. Masalahnya mungkin ya Anda merasakan laptopnya agak lemot gitu ya. Tapi minimal sekarang udah SSD semua. Atau dual harddisk ya. Jadi harddisk ada, SSD ada. Tapi mungkin itu kita bahas di video yang lain ya. Oke, kita tunggu saja hingga data selesai. Oke, kelihatan installing system. Kita tunggu sampai ada perintah reboot. Oke, reboot, tapi sebelum reboot kita buang dulu si MikroTik-nya, remove disk from virtual drive. Kemudian post on mount, enter. Kita login menggunakan user admin, passwordnya enter saja.
Ini do you want to see software license? Kita klik no, kemudian enter. Kita lihat interface yang aktif, interface print. Oke, header 1 sampai header 3. Kita isikan IP address di header 2 sebagai remote window. Kita tambahkan dengan perintah IP address and address 192 misalkan seperti ini /24 interface-nya header 2 IP address print. Oke, sudah berhasil. Sebelum ke window kita akan setting loopback adapter. Isikan IP-nya menjadi 10.2 agar terkoneksi satu jaringan dengan si mikrotik ini. Kita masuk ke NCPA, Windows R. Oke. Kita isi yang ini, header 2. Kita isi dengan 10.2. Kita lihat di bagian internet versi 4. Kita isi ini. Titik 2. Oke. Setelah itu kita buka Winbox-nya. Nah, ini sudah terbaca oleh Winbox. Kemudian kita enter. Oke, supaya IP network yang ini tuh tadi berhasil membaca IP yang ada di Windows, maka pastikan Windows Security yang ada di laptop sudah off ya, atau firewall di sini. Nah, di sini firewall di Windows sudah off semua. Kalau belum, kita tinggal nonaktifkan. Ini off semua, private off semua, public off semua. Seperti itu. Kita login. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan, pastikan kita memberikan identitas router, misalkan region atau router region. Setelah itu kita ke IP DHCP client untuk memanggil internet atau mendapatkan IP internet dari hotspot kita. Tapi sebelum itu, sebelum ke sini, pastikan laptop kita terkoneksi dengan WiFi. Kita pilih Google di terminal, kita pastikan apakah router kita terkoneksi internet. Oke, sudah. Setelah itu pengerjaannya sebenarnya sama ya, sama seperti di latihan UKK, sama seperti settingan di mikrotik fisik. Nah, soalnya kita lihat latihannya. Yang pertama, jaringan internet sudah, gateway sudah, DNS sama NTP. Kita lihat di sini IP DNS sudah ada ya. Kemudian IP gateway, IP route sudah ada di sini. Reachable header 1, kemudian NTP yes. Kalau di router OS itu namanya NTP client. Kita tinggal checklist, kita tinggal isikan IP-nya. Kita isikan IP-nya dengan 202.160.128.3. Ini kita oke. Kemudian kita isikan clock-nya. Kita pilih Asia Jakarta. Oke, Asia Jakarta sudah, kita tinggal manual aja 2253. Oke, kita tinggal lihat di sini ATM-nya 2253 selesai. Setelah itu jaringan lokal 100. Nah, ini kita ganti 10 ya, /24 saja. DHCP poolnya sebanyak 99 klien. Kita ke IP addresses. Kita lihat header 2 10.1/24 header 2. Oke, sudah. Kemudian DHCP pool, nah berarti kita buat DHCP server untuk header 2 ke DHCP setup. Header 2 next. Kemudian kita isikan 99. Ini kita next saja. Oke.
kita periksa di NCPA yang tadi. Nah, di sini kita kosongkan IP-nya, apakah di HCP server kita sudah berhasil atau belum. Kita tinggal coba aja di sini. Oke, sudah berhasil. Kita cek internetnya apakah sudah berjalan atau belum. Oke, belum ya. Kita pasangkan IP NAT di IP firewall NAT. Kita klik tambah. Ini berfungsi untuk menerjemahkan IP lokal ke internet. Kita pilih chainnya SRC NAT, actionnya kita pilih masquerade. Kita kasih komen supaya config-nya tidak tertukar dengan yang lain, atau kita hafal. Oh, berarti ini config NAT gitu ya, internet atau LAN to internet. Oke. Kita tinggal tunggu, kita tinggal uji coba. Nah, sudah ada ya. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita lihat lagi di sini jaringan wireless ya. Jaringan wireless ini karena kita tidak ada fitur wireless di router OS, maka kita hanya menggunakan either 3 untuk uji coba atau hotspotnya. Kita ke menu IP dulu, kita isikan IP address-nya 92.168.200.1/24, kemudian ini either 3. Oke, lalu ke IP hotspot, kita hotspot setup, ini either 3, next saja. Ini kita 99 karena dia minta soal adalah 99 klien. Kemudian DNS servernya kita isikan aja 8888. Kemudian DNS name-nya nama kalian.net saja, nggak apa-apa ya. Ini admin. Selesai. Kita isikan user profile, usernya lebih dari 1 supaya banyak device yang terkoneksi atau device yang bisa terkoneksi lebih dari 1. Oke, kita lihat soal kembali. Membuat 20 user account hotspot secara random di radius. Nah, ini kita menggunakan userman. Kita setting dulu userman-nya di IP hotspot, kemudian ke server profile, kemudian ini diklik 2 kali, radiusnya kita checklist, apply, oke. Kemudian ada menu radius, kita klik tambah, kemudian klik hotspot, ini kita isikan IP yang ada di either 2, yaitu 10.1. Ini digunakan untuk mengakses atau menyambungkan ke aplikasi userman. Kebetulan yang saya pakai adalah aplikasi The Userman. Nah, oke, ini The Userman. Oke, ini kita tinggal klik 2 kali, kemudian kita tinggal klik siap. Nah, seperti ini. Kita tinggal ke hotspot user list, kemudian kita generate. Setelah itu kita pilih profilnya, kita pilih number, kemudian lengthnya 3, kemudian passwordnya ada 3 karakter, grupnya default, limitnya misalkan 5 menit, kemudian komennya UKK saja, misalkan numbernya 20 user secara random yang sesuai dengan yang diminta oleh soal. Kemudian price-nya ini terserah ya, 5.000 misalkan per user, kita klik generate. Oke, sudah berhasil. Nah, kita lihat di Winbox apakah sudah ada usernya. Nah, sudah ada ya. Ini dibuatkan oleh radius secara random. Kita lihat soal kembali. Ini sudah. Nah, kita fokus sekarang ke firewall. Buat firewall untuk memblokir, pertama ini kita ubah ya. Misalkan buat firewall agar pin block dari either 2 ke router. Nah, ke router berarti paketnya in ya, berarti kita ke Winbox, kemudian kita ke menu IP firewall. Setelah itu ke filter rule karena kita untuk blok ya. Ini chainnya input, kemudian protokolnya ICMP hanya ngeping, kemudian masuknya lewat either 2. Actionnya drop, kita kasih log prefixnya jangan ping
ke 10.1, kemudian kita kasih komen. Oke, kita ping di cmd Windows R cmd. Setelah itu kita ping, sebentar kita split dulu Windowsnya. Kita ping 10.1 mint, biarkan dia berjalan. Kita lihat lognya. Oke, jalan ping ke 10.1. Untuk memori ini kita ubah ke disk ya, ke sistem logging. Kita ubah yang memori itu semua ke disk. Oke, ke disk semua. Oke, ke disk semua. Nah, seperti ini. Sudah ya. Setelah itu tercatat ke disk, sudah ya. Kemudian web proxy, kita aktifkan web proxy. Web proxy berarti kita ke IP web proxy. Kita enable, kemudian portnya biarkan saja. Ini misalkan nama kita sekolah ECHID. Kemudian kita kasih apply, oke. Setelah itu kita akan blok mp3 sama mkp, masih di web proxy ya. Ke akses, kemudian klik tambah, klik pad bintang titik mp3 bintang, kemudian actionnya denied, apply. Nah, kita tinggal copy aja, kita ganti jadi atau tambahkan jadi mkp. Oke. Setelah itu kita tinggal bikin bit. Setelah itu kita tinggal bikin firewall untuk direct portnya ke menu IP firewall NAT, klik tambah, kemudian ini redirect, kita kasih log dulu, ini 8080, kemudian untuk portnya 8080 ini kita kasih komen 8080, kemudian actionnya destinat, protokolnya TCP, destination portnya 80, lewatnya either 2, apply, oke. Kita lihat di sini bantu internet. Nah, ini 8080. Kita coba di browser index of mp3 http biar langsung ke http ya. Nah, kita lihat di sini apakah keblok. Oke, keblok. Richan ada administratornya, kemudian mkp of mkp http. Nah, seperti ini. Kita pilih yang mkp. Oke, nice ya, sudah berhasil. Kita selanjutnya kita blok detik, mikrotik, linux, ARG. Oke, karena ini HTTPS banyak cara menuju Roma ya. Artinya bisa cara apa saja, yang penting dia keblok. Nah, langkahnya yaitu kita pergi ke layer 7 protokol di IP firewall. Layer 7 protokol, kemudian kita klik tambah. Ini kita menamakan blok situs ya. Kemudian kita berikan config coding ya, pangkat titik tambah, kemudian linux.org, kemudian tutup kurung, terus ini tanda pemisah kita satukan. Tanda pemisah ini di atas enter ya, kita tinggal shift, nah gitu ya, tombol shift ditambah apa ini ya, pemisah gitu ya. Kemudian mikrotik.com, tutup kurung, kemudian tanda pisah lagi, tadi detik.com, kurung bukannya detik.com, kurung tutup titik bintang dolar, string ya, kalau di komputer itu string namanya. Apply, oke, selesai. Selanjutnya kita tinggal bikin filter rule di IP firewall masih ya, ditambah, kemudian ini drop, kemudian ini log, blok situs ya, kita kasih komen, kemudian depannya kita pilih layer 7 protokolnya di blok situs sesuai dengan layer 7 yang sudah tadi kita buat. Kemudian chainnya forward karena melewati router ya, kita kasih langsung ini interface-nya lewat either 2 misalkan kayak gitu ya, feeder 2
ini either 2 lokal ya, kita ubah ke either 3 karena hotspot ya. Kalau di mikrotik fisik ini hotspot atau WLAN ya. Kalau di saya kan ini router OS, tidak ada perangkat WLAN-nya, makanya saya ganti jadi either 3. Oke, bagaimana untuk ngetes hotspot? Kita pergi ke NCPA, Windows R, NCPA, kemudian yang hotspot ini sudah dapat IP address ya, seperti ini. Kita tinggal akses di browser, login secara manual, kita ketikkan IPC WLAN 1/login kayak gini ya, nanti akan muncul. Nah, kita login aja dengan user yang sudah tadi kita buat. Oke, sudah, kita tinggal tes. Kita tes yang ini, yang blok MP3 ya. Kalau tadi kan saya uji cobanya lewat either 2. Nah, kita coba lewat either 3. Apakah masih ke blok? Sorry. Ini karena masih ada either 2 ya di sini. Kita either 2-nya kita disable. Kita fokus ke hotspot ya, karena uji cobanya nanti kalau menggunakan mikrotik fisik juga sama di handphone ya, atau di laptop penguji biasanya kayak gitu. Atau kalau di UKOM atau di uji kompetensi biasanya mengujinya di laptop penguji. Nah, ini sudah connect. Kemudian kita reload ya. Nah, sudah terblokir. Oke, sudah terblokir. Kemudian kita akses linux.org 12345678910. Oke. Detik.com 12345678910. Kita hitung 10 detik gitu ya. Kemudian mikrotik.com 12345678910. Oke, berhasil. Kita lihat lognya di sini. Kita zoom in di sini. Sorry. Log situs sudah ada. Kemudian kita lihat di byte-nya apakah berjalan si blok situs ini. Oke, sudah berjalan, berarti config sudah berhasil. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ping enable ini sebenarnya kita soal bonus ya, atau challenge biasanya. Kita tinggal ke Windows R, terus ketikkan cmd. Kita coba ping detik.com. Nah, ini sudah berhasil sebenarnya ping enable ya. Karena yang kita blok adalah TCP-nya, bukan paket ICMP-nya. Kita ping mikrotik.com. Sudah berhasil ya. Kita ping linux.org. Atau misalkan ada tantangan ping linux ini kita drop. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal ubah aja di sini paketnya ICMP gitu ya. Kita lihat di sini apakah bisa. Oh, sorry. Oke, abaikan saja ya. Itu hanya challenge biasa. Kemudian langkah selanjutnya buat firewall agar, nah ini biarkan aja ya. Ini sama. Kita bikin challenge seperti ini buat firewall agar klien wireless tidak bisa ping ke router. Nah, berarti kita tinggal tambahkan di filter rule, chainnya input, protokolnya ICMP, kemudian innya lewat either 3 atau lewat WLAN. Actionnya drop, kemudian lognya kita centang, ini jangan ping ke 200.1, artinya dari wifi atau hotspot. Oke, karena yang terkoneksi di laptop ini hanya hotspot, berarti kita bisa ping. Kita bisa buktikan apakah laptop kita masih bisa ping atau enggak. Ping 200.1 minta. Oke, sudah berhasil. Ini sudah berhenti. Kita buktikan di lognya apakah dapat. Kita
scroll ke bawah, siap. Nah, ini 201 sudah berhasil gitu ya. Kemudian kita uji coba yang soal berikutnya. Akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 16. Nah, ini 16 karena saya buatnya jam 12 malam. Jam 11 malam, maaf, 11 lewat 9 detik, 9 menit. Saya akan uji coba 23.30, kita nonaktifkan internetnya. Bagaimana caranya, Pak? Kita klik tambah di filter rule, kita kasih drop, kemudian ini block time. Setelah itu kita ekstranya, kita pilih waktu, kemudian ini kita masukkan waktu 23.40 misalkan. Terus generalnya forward, kemudian innya lewat either ticket. Kita coba dulu ya, ini kalau seperti ini berarti aktif, kalau nanti merah atau di luar zona waktu biasanya dia tidak aktif gitu ya config-nya. Kalau kayak gini berarti config kita berjalan, kita tes di sini ping 111 minta. Nah, sudah berhasil. Berarti internet kita sudah kita blok gitu ya. Kita buktikan. Ini kita disable. Kita lihat ping ke IP publiknya apakah berjalan atau enggak. Kita tunggu. Oke, kita disable yang ini. Atau kita coba di browser. Belum lagi di sini. Oke, kita sudah jawab soal keseluruhan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah config. Semoga mudah dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.